Halo pemirsa Travel News TV, kembali lagi dengan saya Citra Ayu dalam acara Positif Podcast, obrolan yang benar. Saat ini saya sedang bersama dengan Koordinator JW Movement, Bapak Indra Fahrizal. Apa kabar Bapak? Baik, kabar baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. JW Movement Pak, kan mungkin sebagian masih banyak yang mungkin masih ada yang belum tahu sih tentang JW Movement ini. Bisa dijelaskan nggak Pak, JW Movement sendiri itu apa sih gitu? Ya, terima kasih. JW Movement ini ada orang bilang JW Movement atau JW Movement lah ya. Ini adalah organisasi, kita sebut organisasi kebangsaan yang diinisiasi oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto. Itu sudah didirikan tahun lalu dan itu organisasi yang diinisiasi oleh Pak Wiranto tadinya ya, khususnya itu adalah untuk menampung relawan-relawan yang tidak bisa ditampung oleh tim kampanye nasional waktu itu Prabowo Gibran ya. Jadi Pak Wiranto menginisiasi itu sehingga di dalam JW Movement itu ada sekitar 25-an organisasi relawan yang tergabung lah dalam JW Movement. Dan semuanya itu adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang pembinanya itu adalah Pak Wiranto. Ya. Jadi itu tadi ya latar belakangnya, tujuannya didirikan JW Movement untuk menyatukan para relawan tadi ya. Ya, itu yang pertama yang kita lihat pada waktu itu, begitu banyaknya para relawan ingin ya mensupport pencapresan Pak Prabowo Gibran pada waktu itu, sehingga banyak yang datang kepada Pak Wiranto untuk mencoba menampung hal tersebut karena mereka tahu bahwa Pak Wiranto adalah salah satu penasihat dari tim kampanye nasional itu. Ya, makanya Pak Wiranto menginisiasi, ayolah kita bikin satu organisasi yang bisa mendukung itu. Dan jadi mereka itu bersama-sama dengan Pak Wiranto untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran. Oke, terus bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana perjuangan JW Movement ini mengawal kemenangan Prabowo Gibran di masa kampanye kemarin? Ya, tentu sebagai organisasi relawan ya banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik yang langsung berhubungan dengan masyarakat maupun melalui sosial media. Yang berhubungan dengan masyarakat, selain kegiatan yang kita adakan di posko sini, di Jalan Talang Betutu nomor 7 ini, misalnya kita setiap hari Jumat selalu mengadakan salat Jumat, kemudian membagi makan siang gratis ya, dan susu juga, sesuai dengan cita-cita atau visi dari pasangan Prabowo Gibran ya, untuk memberikan makan siang gratis ya. Di sini kita coba simulasikan kegiatan tersebut. Kemudian juga ada beberapa kegiatan lain yang kita lakukan di sini. Di luar posko, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Misalnya di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah itu ada lembaga organisasi masyarakat namanya Semar Desa. Pembinanya adalah Pak Wiranto, dan kita itu melakukan ada 4 kali kegiatan konsolidasi Semar Desa ini. Semar Desa ini adalah organisasi mantan sekretaris desa se-Jawa Tengah. Kemudian juga di Kalimantan ya, kita mengadakan kegiatan dengan Laskar Adat Pemuda Dayak ya. Pada waktu itu, dan pada waktu itu rencananya kita akan menghadirkan Pak Prabowo untuk datang ke sana karena ada kesibukan beliau, sehingga waktu itu langsung diwakili oleh Pak Wiranto dengan ini. Jadi itu, dan juga ada karena ini adalah gabungan dari beberapa organisasi kemasyarakatan, di masing-masing organisasi ini juga mereka melakukan kegiatan yang masing-masing sesuai dengan skop mereka ya, skop mereka. Tentu sesuai dengan masa mereka masing-masing ya, banyak mereka lakukan di tempat mereka masing-masing. Jadi
seberapa besar kontribusi Pak Wiranto sebagai pendiri JW Movement ini terhadap kemenangan Prabowo Gibran itu? Ya, ini apa namanya cukup susah ya untuk dikatakan berapa besar kontribusinya ya. Kita nggak bisa jumawa lah mengenai itu ya. Tapi yang bisa kita katakan adalah seperti saya katakan tadi, kita banyak kegiatan kita lakukan ya untuk itu, dan memang kita harapkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu memberikan kontribusi yang signifikan ya terhadap pemenangan itu. Tapi berapa besarnya agak susah kita ukur ya, susah kita ukur. Yang jelas adalah misalnya di Jawa Tengah gitu kan ya, sebelum ada kegiatan dari Sumber Desa yang dipimpin oleh Pak Wiranto itu ya, pada waktu itu survei mengatakan pemenangan Prabowo Gibran waktu itu belum sampai di atas 50. Iya. Ya, kemudian setelah ada kegiatan di sana, survei lagi itu meningkat gitu kan ya, meningkat dan malahan bisa melampaui paslon lain. Nah, apakah itu kontribusi dari kegiatan tersebut? Ya memang bisa didebatable, tapi kita yakin untuk itu. Tapi seberapa besarnya tentu tidak saya lakukan ya, nanti terlalu bilang orang jumawa. Iya. Sebenarnya Pak Wiranto secara tulus mengatakan, ayolah kita lakukan kegiatan, dan kegiatan tersebut kita tujukan untuk pemenangan pasangan 02. Iya. Ya. Setelah masa kampanye ini selesai, apa yang akan dilakukan ke depan oleh teman-teman dari JW Movement ini? Ini pertanyaan yang menarik ya. Iya. Memang dari awal memang walaupun tadinya kita katakan bahwa JW Movement ini adalah dibentuk untuk menampung relawan-relawan yang tidak masuk ke TKN tadi, Iya. tapi pada prinsipnya ini bukan organisasi temporer. Ya, ini sudah dibentuk, dan yang kita akan lakukan ke depan tentu saja adalah untuk mensupport atau mendukung program-program pemerintah ya, khususnya dalam pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045. Oke. Ya, seperti Anda tahu, untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 tersebut banyak hal yang perlu kita benahi. Karena pada saat itu kita mengharapkan Indonesia itu akan menjadi ekonomi nomor 4 atau 5 terbesar di dunia. Iya. Tentu kita tidak mau bahwa hanya indikatornya itu adalah GDP atau income per kapita dan seterusnya. Masih banyak hal indikator lain yang sebenarnya harus kita benahi. Iya. Misalnya seperti Human Development Index kita masih di bawah. Iya. Kemudian juga misalnya rasio Gini kita, kesenjangan antara yang kaya dan miskin masih banyak. Iya. Kemudian belum lagi mengenai reformasi birokrasi, mengenai hukum dan seterusnya, dan juga masalah-masalah nasionalisme kita. Ya, masih banyak sebenarnya PR yang harus kita lakukan, dan semuanya ini harus bersama-sama kita benahi sehingga pada saatnya nanti pada tahun 2045 tersebut kita mencapai Indonesia Emas ini betul-betul telah menjadi negara yang maju, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi di bidang yang lain. Sehingga kita harapkan akan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut itu tidak hanya bengkak atau hanya diukur dari ekonomi, tapi juga dari kesejahteraan sosial. Dari situ ada nggak program khusus yang akan fokus dilakukan oleh JW Movement ini? Ya, kita sekarang lagi rancang, kita rancang fokus kita kemana. Tetapi yang jelas adalah kalau kita lihat sekarang dari organisasi JW Movement itu hampir dalam semua aspek kehidupan yang saya sebutkan tadi itu. Kita dalam organisasi kita ada bidang-bidang yang sudah kita rancang, ada bidang pengembangan ekonomi, ada juga bidang di bidang advokasi hukum, dan juga bidang dalam kerjasama luar negeri. Ya, karena kita lihat banyak juga PR kita yang perlu kita benahi di bidang itu. Jadi sampai sekarang program tersebut belum bisa saya rilis ya. Tetapi kalau kita lihat dari organisasi yang kita bentuk, struktur organisasi yang kita bentuk sekarang ini itu menunjukkan bahwa sektor yang akan kita fokuskan tadi itu atau mengarah ke tadi itu. Pertama untuk meningkatkan Human Development Index kita, meningkatkan pendidikan dan juga
di bidang penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pak Wiranto sendiri ada pesan khusus nggak setelah kemenangan Prabowo Gibran kemarin diumumkan itu? Iya, yang jelas adalah kita pernah mengadakan semacam syukuran lah ya waktu di Jakarta Selatan. Pada saat itu Pak Wiranto mengatakan bahwa selesainya Pilpres ini bukan berarti perjuangan kita selesai. Baik. Ya, ini adalah awal dari kita untuk lebih bersatu ya, mengkonsolidasikan diri. Iya betul. Ya seperti saya katakan tadi, kita terdiri dari banyak organisasi relawan. Saya pikir ini satu hal yang tidak mudah juga ya untuk disatukan. Tapi biasanya kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, ya yang jelas dengan target-target tertentu, biasanya kita nanti akan kita coba bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang selama ini sudah berjuang bersama JW Movement. Itu bisa saling membantu. Tujuannya satu adalah bagaimana pencapaian visi misi pemerintah sekarang ini tidak hanya dalam pemerintahan presiden yang terpilih sekarang ini, tetapi melebihi itu sampai pada tahun 2045 nanti. Jadi seperti itu ya visi misi yang Prabowo Gibran selama ini yang didukung oleh JW Movement, kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Iya, seperti itulah kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Apa sih harapan untuk kepemimpinan mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran ini? Iya, saya pikir sama lah dengan harapan dari masyarakat kita pada umumnya gitu kan ya, umumnya. Yang jelas adalah masyarakat sangat menginginkan ada keberlanjutan ya dari apa yang telah dirancang dan yang dicapai selama ini oleh Pak Jokowi ya. Itu minta dilanjutkan dan seterusnya. Dan kita pengen ke depan ini kepemimpinan yang telah contohkan oleh Pak Jokowi ya, kepemimpinan rakyat yang mengayomi semua pihak dan kepemimpinan yang bukan hanya Jawa sentris ya, lebih Indonesia sentris. Seperti itu ya yang kita harapkan. Saya rasa itu adalah harapan dari semua masyarakat Indonesia seperti itu. Ya. Iya, oke baik. Terima kasih Pak Indra. Semoga sukses dan sehat-sehat selalu ya Om ya. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, pemirsa Positif Podcast. Saya Citra Ayu pamit undur diri. Positif Podcast, obrolan yang benar.